Selamat Natal dan selamat hari ulang tahun. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keadaan kita senang Tuhan pimpin 26 tahun, tapi sedih hati karena kita tidak dapat memperingati kelahiran Yesus Kristus dan juga kehadiran Grafe dengan dihadiri semua jemaat ya. Ini memang sangat menyedihkan, tetapi ya situasinya sedemikian. Saya ingin mengajak kita membaca Alkitab di surat Paulus kepada jemaat Roma pasal yang ke-14. Roma pasal yang ke-14. Baik yang di sini maupun yang di rumah masing-masing, silakan membuka Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Roma 14 ayat 8 sampai ayat 8. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita milik Tuhan. Oke, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk ayat yang Engkau ilhamkan kepada Rasul Paulus, dituliskan kepada jemaat di Roma, dan kami hari ini membacanya, melihatnya, mensikapinya, bahwa itu juga untuk kami. Terima kasih Bapa Sorgawi, pimpin kami semuanya untuk melewati segala susah, senang, bahkan pandemi Tuhan. Kami tahu satu hal, Engkau menyertai kami. Terima kasih, dan kiranya firman-Mu menguatkan kami, menghibur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita, hiduplah bagi Tuhan. Hiduplah bagi Tuhan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, di sini maupun yang di rumah. Hari ini hari yang sangat istimewa. Hari kita memperingati dua peristiwa besar terjadi. Dua peristiwa besar. Satu adalah yang sangat-sangat besar, yaitu Yesus Kristus hadir di muka bumi ini. Kita tidak yakin itu di musim dingin. Kita tidak yakin. Sesuai dengan Alkitab yang ada di tangan kita, itu di musim panas. Sewajarnya, semua keterangan di dalam Alkitab, jikalau kita amati, kita selidiki, kita mempercayainya, kita tahu itu di awal musim panas, bukan di musim dingin. Nah, itulah sebabnya kita memperingati kehadiran Yesus Kristus ke muka bumi pada minggu keempat bulan Juni. Dan kebetulan minggu keempat bulan Juni adalah hari Grafe berdiri. Sebenarnya pada waktu itu tanggal 25 Juni. Cuman kita patok minggu keempat. Dan minggu keempat yang tahun sekarang ini jatuh tanggal 27 Juni, minggu keempat. Kebaktian pertama diadakan, pinjem kantornya Pak John Effendi. Beliau pergi ke luar negeri 2 minggu, kantornya dipinjamkan. Katanya, Pak Suhento, tolong pakai 1 kali saja. Maka itu minggu keduanya kita langsung sudah pindah, dan seterusnya. Nah, oke, jemaat yang saya kasih dalam 2 hari sangat penting dengan sebuah tema, hiduplah bagi Tuhan. Hiduplah bagi Tuhan. Nah, kalau kita mau hidup bagi Tuhan, mengapa tidak hidup bagi yang lain-lain? Ini artinya cara seseorang mau hidup bagi apa? Sebenarnya ada dipengaruhi dari bagaimana dia menilai hidup ini. Bagaimana seseorang menilai hidup ini. Yang hidup yang sedang dia
hidupi itu. Dan ketika seseorang menilai hidup ini, maka poin pertama, orang menilai hidupnya maupun hidup orang lain dan menilai kehidupan di muka bumi ini. Poin pertama adalah apa? Di mana dia berdiri, posisinya di mana. Ini nomor satu. Kita seringkali di past ribut-ribut dua orang berhadapan angka 6 apa 9. Ya enggak? Ya kalau angka 9 dilihat dari posisi saya, angka 9 dilihat oleh posisi dia, angka berapa? Angka 6. Ya bisa ribut sampai enggak ada akhir-akhirnya. Ya, kecuali kita gandeng tangannya kalau pindah ke sini. Ini jadi berapa? Baru sama. Artinya apa? Artinya tempat berdiri seseorang, posisi dia itu sangat penting. Posisinya. Anda tidak mungkin bisa menilai sesuatu sama-sama seperti saya menilai. Jikalau Anda berdirinya di posisi yang berbeda dengan saya. Tidak bisa. Kita pasti akan ribut-ribut, terus ribut. Wah, ini medsos kadang-kadang kita sekali buka WA, ampun ya. Kita lihat 500 chat. Ya. Gimana mau bacanya? Gitu doh. Ya. Apalagi saya punya lebih dari 150 grup. Saya kadang-kadang lihat, bangun pagi ada grup yang 1000 lebih chatnya. 1000 lebih. Tapi gimana bisa membacanya lagi gitu? Ya udah di clear aja, clear chat gitu. Nggak bisa bikin apa-apa. Saudara, kita ribut terus. Mengapa bisa begitu? Nah itu tadi, berdirinya berbeda. Ya. Saya berdiri sini ngotot itu 9. Dan dia berdiri di sebelah sana dia ngotot 6 katanya. Lalu kan jadi ribut gitu. Dan nggak ada akhir-akhirnya. Karena berdirinya berbeda. Posisinya berbeda. Termasuk sebenarnya di atas segala hal. Ya. Politik lebih-lebih lagi karena tidak ada standarnya. Mau bicara politik sampai ribut, sampai apa? Dulu masih ada, setiap kali ada apa, lawyer club ya enggak? Lawyer club mereka ribut ya. Ya kita baca berita, kita nonton berita CNN begini, Fox News beda lagi. Ini ribut habis tuh semuanya itu. Mengapa? Berdirinya berbeda. Tempat berdirinya berbeda. Bahkan dalam hal kerohanian kita persempit. Dalam hal kerohanian, Anda tahu ada lebih dari 30.000 denominasi Kristen. Kita persempit lagi ke Kristen aja. Kalau dalam hal rohani, agama itu tahu nggak? Karena berbeda. Bunuh-bunuhan, ya. Ribut besar, pikul bom, bunuh orang, ya. Bakar orang dan sebagainya. Persoalannya di mana? Karena tempat berdirinya berbeda. Lalu kamu berdiri di sana, berdiri di sana, ya loh. Itu. Nah, angka 3, ya nggak? Dilihat dari sini 3. Dilihat dari sana, ya loh. Dilihat dari situ, M katanya. Lihat dari sini, W katanya. Waduh, puyeng dah kalau gitu. Bagaimana? Berdirinya berbeda. Ya, tadi kerohanian kita persempitnya agama. Kekristenan 30.000 lebih denominasi. Ada orang dari kecil baru lahir bisa omong sudah dibawa dibaptis dia tidak tahu apa-apa. Setelah besar kita bilang baptis salah, dia ngotot. Habis. Kenapa? Ya karena dia dibaptis sejak bayi. Sangat sulit. Banyak hal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, perbantahan segala macam akan berhenti. Kalau kita berhasil membawa orang itu, mari. Ya. Anda berdiri coba di sebelah sama saya. Maka kita akan melihat ini. Sebenarnya ini barang sama. Anda mestinya kita sependapat. Mestinya kita satu pandangan. Kalau
kita sama-sama berdiri. Ya kalau mau pindah ke tempat kamu, ya pindah ke sana. Makanya ya, kita juga akan lihat sama seperti dia lihat. Kita pindah ke tempat dia, atau dia pindah ke tempat kita. Begitulah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa di dunia ini begitu banyak perbantahan? Mengapa Tuhan Yesus yang dikatakan adalah Raja Damai, pada waktu dia lahir, ya 2000-an tahun yang lalu, malaikat bernyanyi, damai di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya, damai di bumi. Tetapi Tuhan Yesus kemudian berkata di dalam Matius pasal 10, kamu kira aku datang membawa damai? Bukan, katanya. Aku datang membawa pedang. Nah, ini jarang disebut orang karena ngeri gitu. Dan ada yang salah menafsirkan, nah kan kita boleh pergi bunuh orang kan bawa pedang. Bukan itu yang Tuhan maksudkan ya. Bukan itu. Bahkan Petrus saja yang beli pedang di malam Getsemani, Tuhan bilang apa? Sarungkan pedangmu. Apakah kamu kira aku tidak dapat memanggil 12 pasukan malaikat untuk menolong? Nggak usah 12 pasukan lah, satu aja udah terpental semuanya entah kemana-mana gitu kan gitu. Tapi dia bilang apa? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Karena kalau kerajaanku dari dunia ini, pengikutku semuanya sudah angkat pedang. Ya. Kerajaanku sebenarnya kerajaan damai. Tapi itu terkiaskan. Dia membawa pedang. Kenapa? Kebenaran dilihat dari sini, dilihat sana, dari sana. Bisa yang merasakan tidak benar. Walaupun Tuhan datang membawa damai, membawa kebenaran, tetapi karena itu tidak disambut dan tempat berdiri orang berbeda-beda, akhirnya apa? Aduh, tidak ada keributan yang lebih ribut daripada perbedaan iman. Saya kasih tahu. Oleh sebab itu saya nasihatin yang muda-muda. Kalau kau coba kawin dengan orang yang tidak seiman dengan kamu, saya sudah puas itu konseling orang yang mau cerai, ya, sudah pusing gitu. Itu saya tahu itu sulit punya, itu sulit. Ya. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Kita bilang mereka ada banyak orang tanya sama saya, Pak, nah, apakah orang yang mau menikah di Grafe harus satu gereja? Ya saya bilang apa jadinya kalau istrinya ke sini, suaminya ke tempat lain, ya. Atau sebaliknya suami ke sini, istrinya bilang nggak mau dia ke tempat gereja lain. Nah nanti saya bilang ketika keluarga ini berjalan, ya nggak usah banyak. Di dalam sejarah sudah ada banyak kejadiannya, ya. Ada di daerah Boston ada, untung seorang ibu-ibu yang sangat pintar, sangat cerdik sekali, ya. Dia sebenarnya sudah tertarik dengan pengajaran baptis, hatinya sudah di situ. Tapi karena suaminya masih di gereja Presbyterian waktu itu, ya, susah. Nah, lahirlah dia seorang bayi. Suaminya mau bawa dia pergi baptis itu. Istrinya bilang, ya saya sebenarnya hati saya enggak sejahtera. Bawa bayi kita pergi baptis, dia belum tahu apa-apa. Suaminya bilang, oh, begini begitu begini dengan berbagai argumentasinya. Istrinya bilang apa? Coba kau cek di dalam Alkitab, boleh nggak bayi itu dibaptis? Waduh, yang tadinya nggak pernah baca Alkitab jadi baca suaminya. Cari, nggak ketemu. Suaminya masih bilang, nah kan nggak ada. Istrinya bilang kan nggak ada gitu loh. Oh suaminya belum inilah, belum yakin lagi. Dia pergi tanya ininya, pastornya, tanya di mana ada ayatnya baptis bayi. Gembalanya jawabnya agak lugu, memang tidak ada. Dia nggak, oke, terima kasih. Dia pulang, bilang istrinya, bayi kita nggak dibaptis. Karena memang itu selain nggak ada ayatnya, gembala juga memang dibilang nggak ada ayatnya, katanya gitu. Nah, saudara yang saya kasih, akhirnya suaminya bisa berdiri di sisi posisinya dia. Barulah rumah tangga itu bisa restari, bisa damai. Ya, Tuhan datang membawa damai. Tapi dalam hal tertentu, Tuhan bilang aku datang bawa pedang. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, berdiri di mana sekarang kamu berdiri di mana? Sekarang kamu berdiri di mana? Anda berdiri di mana? Saya berdiri di posisi orang Kristen.
bukan sembarangan Kristen. Saya berdiri di posisi Kristen fundamentalis, bukan sembarangan Kristen fundamentalis. Saya berdiri di posisi Kristen fundamentalis baptis. Wow, ya udah cukup. Gereja, saya berdiri di posisi Kristen fundamentalis baptis. Baptis yang mana? Yang Alkitabiah. Wah, yang Alkitabiah yang bagaimana lagi? Yang punya sinode dan independen. Wow. Nah, ini dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang tidak sepaham dengan saya. Saya sangat maklum. Sangat maklum sekali. Kenapa? Orang ribut sama saya nggak pernah marah sama mereka, saya nggak pernah maki-maki orang, saya nggak. Kenapa? Saya sangat maklum, karena dia tidak berdiri di posisi saya. Ya. Nah, saya mau apakan dia? Yang bisa sekarang saya jelasin, ya toh. Pak Suento kenapa percaya ini? Oke, saya jelasin, saya percaya ini, karena saya yakin ini benar. Pak Suento kenapa jadi orang baptis? Saya bilang saya baca sejarah anak baptis. Tidak ada orang yang lebih hebat dari mereka di dalam sejarah kekristenan. Tidak ada satupun. Anda baca yang renungan harian hari ini. Hari ini Anda baca 22 orang ditangkap. 22 orang ditangkap yang renungan hari ini. 22 orang ditangkap ya. Akhirnya katanya uskupnya cuma bilang apa? Tidak ada lagi katanya persyaratan untuk kalian bisa lepas pulang semuanya dengan damai. Asal janji mau menghadiri misa. Asal janji mau menghadiri misa. Simpel sebenarnya kalau oke, kami misa hari Minggu, kami misa. Udah pulang. Tetapi mereka 22 orang enggak mau. Enggak mau itulah akhirnya apa? 13 orang langsung dijatuhin hukuman mati. Kamu baca detailnya. Hukuman mati 22 orang. Atas hal yang mungkin orang kalau para kompromistis menilai terlalu sepele untuk dipertahankan dengan nyawa. Ya enggak? Cuman disuruh menghadiri misa, apa pusingnya sih duduk aja di depan situ. Tidur gitu. Gitu udah hadir atau paling belakang gitu udah hadir gitu ya dan nggak mati gitu. Enggak. Lah kenapa pula mereka enggak mau dan mereka berani bayar dengan nyawanya. Saya bilang di komentar saya yang 3 poin itu. Malaikat-malaikat di sorga pasti tertegun, kaget. Di muka bumi ada yang sedemikian hebatnya untuk perkara yang sekecil itu ditukar dengan nyawanya. Dan para iblis gemetaran. Bagaimana bisa menyesatkan yang macam begitu? Bagaimana bisa? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Hebat sekali. Kenapa kamu jadi orang baptis? Anda tahu? Bisa jawab orang. Kenapa kamu jadi Kristen? Karena ikut Kristus disebut Kristen. Kenapa jadi orang baptis? Baca sejarah. Kelompok orang Kristen macam apa yang paling hebat di muka bumi ini? Mempertahankan imannya dengan apa yang dia percayai. Fundamentalis apa? Fundament itu fondasi. Fondasi. Artinya menjadi orang Kristen yang lengket, tertanam, tertancap, hebat pada fondasinya. Pada fondasinya, itu fundamentalis. Oh, fundamentalis nanti bunuh-bunuh orang. Oh, itu tergantung kitabnya. Ya, kitab kita enggak kok. Udah orang baptis dibunuh, enggak pernah bunuh orang. Dalam sejarah Kristen baptis, fundamentalis, ya. Alkitabiah sesuai dengan Alkitab. Belakangan ada juga pendeta juga mau punya kita juga Alkitabiah, mereka Alkitab. Tapi apa? Dia cerita mimpinya di YouTube lagi. Kalau ada tambah mimpi tidak mungkin Alkitabiah, betul nggak? Itu artinya apa? Mimpi iya, gitu. Tak mungkin Alkitabiah. Kristen, baptis,
fundamentalis, alkitabiah. Tambah satu lagi apa tadi? Independen. Independen. Kenapa independen? Karena kita tahu persis bahwa antikristus di akhir zaman akan mengumpulkan semua miliknya. Dan kemarin saya baru sebenarnya semua hal yang semua agama gereja yang rohani hanya dua sisi. Seperti seutas tali yang dua ujungnya. Satu tongkat yang dengan dua ujungnya. Kenapa? Kompetitornya cuma dua. Allah dilawan iblis. Enggak ada 3, 4, 5. Enggak ada. Cuma dua. Oleh sebab itu, logisnya. Kalau you bukan milik Tuhan, kau pasti milik iblis. Ya. Enggak Pak, saya enggak, Tuhan enggak, biar gue di tengah-tengah lagi enggak mana. No. Tidak ada yang macam begitu. Oleh sebab itu di dalam Alkitab kekristenan itu diselamatkan. Diselamat itu artinya apa? Tadinya belum selamat. Jadi semua orang yang di luar itu belum selamat, tidak selamat. Tapi kalau kita bilang kau tak selamat, marah mereka. Maka kita diselamatkan. Diselamatkan. Itu dia. Oke. Nah, di mana posisi Anda berdiri dalam menilai segala sesuatu? Kadang-kadang saya menulis di grup, saya kalau baca orang, waduh, kasihan ini orang Kristen. Dia orang Kristen. Kenapa dia berdiri di pihak ateis? Dia orang Kristen. Kenapa dia di pihak yang ngawur gitu? Dia tidak paham. Dia berdiri di mana? Di posisi mana? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Itu poin pertama. Nah, kalau Anda sudah mantap berdiri. Sudah mantap, berdiri teguh. Sudah tahu gitu. Kita berdiri di mana? Berdirilah tegap katanya. Efesus pasal 6. Ya. Ayat yang ke-15. Berdirilah tegap. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Berdirilah tegap. Sudah temu posisi, berdirilah tegap. Tidak boleh goyang sedikit pun. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, barulah kita bisa menilai sekarang. Nah, kalau Anda sudah berdiri di posisi seperti saya berdiri, mari kita menilai dunia ini. Mari kita menilai hidup ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hampir semua orang di sini lahir di ruangan, semua, bukan hampir, semua. Tidak ada kita rencana, betul nggak? Ada yang rencana mau lahir? Tidak ada. Ya. Bahkan kita tidak ada planning, rencana mau lahir di keluarga miskin apa kaya. Hitam apa putih, kita tidak tahu. Tahu-tahu kita ada di dunia ini. Tahu-tahu kita sudah ada di dunia ini. Kita ini hidup, ya. Kita ini hidup. Nah, ada penyair lagu bilang, hidup ini bagaikan apa? Sandiwara. Saya selalu membayangkan, karena dulu waktu saya muda seringkali bikin sandiwara, seringkali orang bertanya, waduh, saya tolong dong, saya peran apa? Kita bilang apa? Yang peranan utama sudah ada, yang itu sudah ada. Lah kamu, yaudah jadi penjahat ya, gitu. Aduh, jadi penjahat ya, ya enggak. Jadi kita lihat lagi kadang-kadang, oke, ya kamu nggak ada. Apa peran apa ya? Mau kita cariin dia peran apa ya gitu. Saudara yang saya kasih dalam, karena kita tanpa kita mau dan tanpa rencana, tiba-tiba kita lahir di dunia ini. Lahir di dunia ini kan ibaratnya orang, saya pernah dengar cerita kan, ada satu orang, ya, dia sebenarnya tidak di dalam tim drama itu, tapi ada teman yang nakal, lagi drama sedang jalan, dia didorong keluar, gitu. Didorong keluar, dia daripada masuk malu, akhirnya dia action juga di luar di situ, malah actionnya bagus gitu. Sedangkan penonton nggak tahu sebenarnya dia nggak masuk tim punya gitu, kan dia nggak sengaja didorong keluar punya gitu. Jadi dorong keluar, masa dia pergi marah-marah. Jadi dia action sekalian dan actionnya bagus gitu.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, anggaplah kau kena dorong keluar punya gitu. Anggaplah kita ini kena dorong keluar ini, tanpa kita sengaja kita pang gitu didorong orang gitu. Kita juga action sekalian dah gitu ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kalau kita terlanjur sudah ada di dunia ini, sekarang enggak bisa tidak. Kita harus hidup. Betul enggak? Kita juga dipelihara, dikasih susu, dipelihara. Akhirnya kita besar sekarang ini. Dan kita harus hidup. Nah, hidup untuk siapa? Kalau kita sudah hidup begini, lalu hidup untuk siapa? Sebenarnya ada 3 kategori aja. Ada 3 kategori aja. Ya. Hidup untuk diri sendiri, ya, atau hidup untuk pihak lain, orang lain. Itu kita hidup untuk negara kah? Hidup untuk anak kah? Hidup untuk orang tua kah? Hidup apa? Hidup untuk orang lain. Atau yang ketiga, hidup untuk Tuhan. Hidup untuk diri sendiri. Kalau pokoknya saya sendiri, pokoknya saya untuk puaskan diri saya sendiri. Saya mau bikin apa, orang lain tidak ada urusan. Pokoknya saya senang saja, asal saya happy. Tidak ada orang bisa menghalangi saya. Pokoknya keinginan saya harus capai. Oh, ini orang hidup untuk dirinya sendiri. Oh, itu pasti orang yang sangat egois, betul nggak? Nggak ada orang bisa tahan sama dia. Dia bisa hidup satu rumah dengan dia, gitu ya nggak? Dia pokoknya aku sendiri, mengalah, nggak kenal kata mengalah, nggak mau. Ya pokoknya saya sendiri, urusan saya sendiri, kepentingan saya sendiri, pokoknya hidup saya sendiri. Dapat makanan, anggota rumah tangga lain nggak peduli, gue habiskan sendiri gitu. Waduh, ya. Ada kan yang bikin video itu sih hanya untuk supaya banyak orang nonton dan dapat ini income dari YouTube ya tuh. Makan sendiri, istri sama anaknya duduk, dia nggak peduli di situ gitu. Ada yang komentar lagi itu katanya, ada ya orang macam begitu katanya. Istrinya ngiler, ya, anaknya juga dikasih. Saya bilang kalian ini bodoh ya. Ini dia sengaja biar ekstrim, dan lu nonton salah satu yang bayar gitu. Ke akunnya gitu. Begitulah yang terjadi. Hidup untuk diri sendiri, Anda bisa bayangkan. Puas-puas diri sendiri. Ada orang yang macam begitu? Tak dapat kita bayangkan. Ada manusia yang sedemikian ini. Yang kedua, ini banyak. Hidup untuk orang lain juga. Hidup untuk orang lain. Waduh, bukan cuma ada sekarang ini banyak orang yang terpengaruh oleh climate change katanya, perubahan cuaca. Mereka pokoknya kita ini harus yang ikut serta untuk melestarikan alam kita, cuaca segala macam. Mereka mati-matian fight untuk itu, fight habis-habisan. Ya, untuk apa? Mengamankan cuaca. Begitu. Ada yang hidup untuk negara. Aparat pemerintah harus hidup untuk negara, mati hidup untuk negara. Yang namanya berperang untuk negara, ya nggak? Itu apa? Nanti kalau mati, lu dapat tiang salib plus helmnya, tempok di situ. Itu ya nggak? Ya kan? Coba kamu pergi ke makam pahlawan, mana bisa dibikin besar-besar? Gitu. Cuman satu salib plus itu helmnya di situ. Semuanya sama, gitu kan? Ada yang hidup tahu? Aduh, sekarang ini aneh-aneh. Ada mereka yang hidup untuk apa? Hidup untuk orang hutan. Dia pergi ke sana. Kalimantan Timur, base campnya di situ. Ya. Pokoknya tiap hari dia main sama orang hutan. Ya hidup orang hutan. Ada satu lagi, sekarang sangat terkenal sekali. Dulu waktu dia muda tahu gak? Hidup untuk gorila, hidup untuk simpanse. Sampai simpanse itu udah kayak anaknya gitu loh. Simpanse itu nggak ganggu dia lagi, dia di hutan terus gitu, terus di situ. Sampai simpanse itu dia punya anak aja. Ada satu video yang sangat terkenal itu pencet hidungnya dia gitu. Berarti apa? Ya, sudah sangat friendly gitu kan. Hidup apa? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Anda mau hidup untuk apa sekarang? Hidup apa? Pilihannya tidak banyak sebenarnya. Pilihannya. Ada orang
Cari uang habis-habisan, siang malam cari uang. Akhirnya menjadi sangat kaya, super kaya. Lalu apa? Jadi filantropi. Sumbang ini, sumbang itu, semua orang. Wah, ini filantropi yang sangat terkenal. Pergi kemana-mana, semua orang. Sebenarnya dia hidup untuk dirinya, plus untuk orang lain. Orang lain ada menikmati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini menilai hidup ini. Anda mau hidup untuk siapa? Nah, lalu saya ingin berkata, bagaimana kalau kita hidup untuk Tuhan? Hidup bagi Tuhan. Wow, hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Hidup bagi diri sendiri, hidup bagi semua orang lain, plus diri sendiri, oke, kombinasi. Atau hidup bagi Tuhan. Hidup bagiku, bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Sebenarnya jemaat grafik, jemaat GBI tidak terlalu sulit untuk memahami ini. Apa sebab? Apa sebab tidak terlalu sulit untuk memahami ini? Hampir semua yang maju ke sini membuat pengakuan iman. Oh, ditanya, sudah diselamatkan? Sudah. Sungguh? Sudah. Apa buktinya? Saya sudah bertobat, sudah percaya Tuhan Yesus. Dan saya sudah mengaminkan. Yesus mati bagiku dan aku hidup bagi Yesus. Sudah diumumkan. Cuman kadang-kadang lupa. Betul nggak? Memang manusia ini pelupa. Kadang-kadang lupa. Padahal kita sudah membuat perjanjian itu loh. Pada waktu kita mengaminkan keselamatan jiwa kita, kita sudah berkata begitu. Yesus mati bagiku dan aku hidup baginya. Aku hidup baginya. Coba kita lihat sekarang ini di Roma pasal 10, Roma pasal 6, sorry. Roma pasal 6, coba Anda lihat Roma pasal 6. Ya. Apa di situ dikatakan? Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 10. Coba kita baca sama-sama Roma pasal 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selamanya, dan hidupnya adalah kehidupan bagi Allah. Ini Yesus Kristus. Lalu katanya ya, ini kita ini sudah dibayar harganya oleh Tuhan Yesus. Coba buka di 1 Korintus ya. Di 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ya. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20 bunyinya, sebab kamu telah dibeli. Jadi kita ini orang yang apa? Dibeli ya, dan harganya telah lunas dibayar. Bukan cicilan loh ya. Dengan DP 0% gitu. No gitu ya, bukan. Ini harganya sudah dibayar, lunas, cash gitu. Terus apa lagi di sini katanya? Dibayar, ya cash. Apa katanya? Dibayar, lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan apa? Tubuhmu. Satu kali lagi Paulus ulang kepada orang di Korintus. Satu kali lagi di pasal 7 sebelahnya, Anda buka. Sebelahnya apa? Pasal 7 ayat yang ke-23. Apa di situ dikatakan? Kamu telah dibeli katanya. Dan harganya telah lunas dibayar. Gitu. Aduh. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jadilah hamba Allah. Apalagi jadi hamba uang gitu loh. Betul nggak? Kamu sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Kamu milik siapa? Milik Yesus Kristus. Makanya di dalam Galatia 2 ayat 20, hidupku katanya ya, bukannya milikku lagi, tetapi milik Kristus yang telah menggantikan aku. Makanya di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, Paulus bilang hidupku bukan milikku, dan dia sampai berpikir ya hidup, kalau hidup untung bisa melakukan sesuatu, kalau mati itu untung katanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hidup bagi Tuhan hanya bisa dimengerti oleh orang yang sudah lahir baru.
Karena orang yang belum lahir baru, dia berdiri di sebelah sana. Nah, kita ngomong hidup bagi Tuhan, dia bingung. Tidak ada cara lain kecuali membuat dia hidup dibaharui, dilahirkan kembali dengan cara gandeng dia ke sebelah sini. Dan dari sinilah lihat hidup bagi Tuhan. Mengapa harus hidup bagi Tuhan? Karena kita ini sebenarnya sudah dibeli. Hidup kita ini bukan milik kita punya. Hidup kita bukan milik kita lagi. Sejak kita mengaminkan, betul Tuhan Yesus, saya orang berdosa yang sebenarnya sedang menuju ke neraka. Tapi karena kasih karunia-Mu, Engkau membayar harga keselamatan saya. Dengan cara apa? Engkau menggantikan saya dihukumkan di atas kayu salib. Dan dengan itulah Engkau membeli. Engkau telah membeli saya. 1 Petrus dikatakan, coba buka di 1 Petrus, bukan cuman cash, tapi dibayar kalau pakai emas. Waduh, emas mah gampang digali. Kalau Tuhan bayar pakai emas, tanyanya bukan berapa gram, mau berapa ton. Ya enggak? Emas semuanya kan punya Tuhan. Tinggal dia, kalau Tuhan bisa ubah ini air jadi anggur, katanya itu batu bisa berbicara. Apa susahnya batu jadi emas? Apa susahnya batu? Tapi kita bukan dibeli pakai emas. Kita dibeli pakai apa? 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19. Apa katanya? Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan apa? Darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia bayar dengan darahnya. Darahnya. Bukan bayar dengan emas dan perak. Bayar dengan emas dan perak, Tuhan Yesus tidak ada kesulitan. Dia tidak perlu sampai berdoa sampai meneteskan darah. Kalau bayar pakai emas, tinggal itu batu yang tak sanggup diangkut, bahkan dengan ekskavator juga tak sanggup diangkut punya. Dengan satu kata, batu itu jadi emas dan kau bawa pulang tak sanggup. Ya. Tetapi bukan pakai itu dia beli kita, dia bayar kita, dia bayar. Bukan bayar kepada iblis. Ada banyak pengkhotbah salah. Dia bilang Tuhan Yesus beli kita bayar sama iblis. Lah, mana iblis perlu dibayar? Ditimpukin pakai emas itu aja gitu. Nah, kita jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa? Karena Allah sifatnya itu, sifat Allah tidak berubah. Dia Allah yang maha adil, Allah yang maha suci. Allah yang maha suci tidak memungkinkan manusia berdosa menghampirinya, karena dia Allah yang maha suci. Dan Allah yang maha adil, tidak mungkin orang bikin salah tidak dihukum, harus dihukum. Itu Allah yang maha adil. Nah, itulah sebabnya apa? Kenapa dia harus mati? Karena tuntutan sifat Allah yang maha suci dan maha adil itu. Bukan bayar iblis. Wah, iblis bahak, dia ketawa. Wah, gue dapat bayaran. No, salah itu. Ya. Itu karena tuntutan ya, sifat Allah yang maha tadi. Maka orang berdosa tidak mungkin bisa lolos. Tidak mungkin bisa datang menghampiri Allah yang maha suci. Allah yang maha adil tidak mungkin tidak menghukum dosa. Oleh sebab itu tidak ada orang berdosa yang bisa pergi ke surga tanpa melalui salib, tanpa melalui Yesus Kristus. Dan Tuhan lakukan itu untuk kita. Tuhan lakukan itu untuk kita. Jadi kita sudah dibeli jadi miliknya. Oh, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Anda milik Tuhan Yesus. Amin. Ya, milik Tuhan Yesus. Makanya saya berkata, orang GBA tidak sulit kalau kita bicara tentang hidup bagi Tuhan, tidak sulit gitu. Yang sulit itu adalah orang yang belum lahir baru. Sulit. Lah, kenapa mesti hidup bagi Tuhan? Bagi diri saya sendiri kenapa? Dan lain-lain sebagainya. Penuh argumentasinya. Bagi orang GBH tidak sulit. Ya.
Hidup bagi Tuhan. Siap? Oh ya siap. Kenapa? Hidupku bukannya milikku lagi. Ya, aku pernah mengaku kok di depan gereja, di depan jemaat waktu mau jadi anggota, bahwa aku sudah bertobat, bahwa aku sudah mengaminkan Yesus Kristus dihukumkan menggantikan aku, dan sekarang aku siap hidup bagi Dia. Hidup bagi Yesus. Oke. Amin jemaat sekalian. Nah, poin ketiga. Sebenarnya kalau banyak poin, orang bilang, wah ini sih masa khotbah yang ditumpuk 26 tahun gak mau selesai gitu. Enggak, saudara. Poin yang terakhir sekarang ini, bagaimana caranya kita hidup bagi Tuhan? Bagaimana caranya hidup bagi Tuhan? Ya kan? Posisi Anda berdiri, orang apa kamu? Kristen, fundamentalis, baptis, independen, Alkitabiah. Lengkap sudah. Ya. Kemudian apa? Hidup bagi Tuhan. Saya pernah membuat pengakuan iman itu di depan jemaat. Mau hidup bagi Tuhan. Urusan kecil itu. Lalu, ini yang poin 3. Bagaimana caranya kita hidup bagi Tuhan? Bagaimana cara kita hidup bagi Tuhan? Gimana caranya? Gimana cara hidup bagi Tuhan? Bikin stiker. Ya, hidup bagi Tuhan, tempel di jidat ini jalan. Ya nggak, pergi ke mall. Paling orang bilang, ini seharusnya sih diamankan sama dinas sosial. Ya enggak, ini diamankan oleh dinas sosial sebenarnya. Atau oke lebih canggih, tempel di belakang bumper mobil. Dulu itu sering kali itu, I love Jesus. Wah, tempel di situ ya. Tak apa lagi tempel belakangan ini, karena saya banyak khotbah, saya bilang tempel di bumper mobil itu belum mantap. Mobilnya yang love Jesus, tempel di jidat ini, saya bilang itu paling ini gitu. Lebih tokcer gitu ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam, bagaimana kita hidup bagi Tuhan? Caranya hidup bagi Tuhan itu bagaimana? Di dunia ini hanya ada 2 alat yang iblis paling tidak suka. Anda tahu nggak apa? Mestinya orang grafit tahu. Alkitab dan jemaat. Mengapa 2 ini? Mengapa 2 ini? Alkitab firman Allah yang tidak ada salah. Dan iblis berusaha untuk cungkil-cungkilnya dari segala sisi. Selama orang Kristen itu percaya pada Alkitab dan Alkitab saja, dan Alkitab tidak ada salah, dia pusing kepala. Ya. Suruh ikut tradisi dia nggak mau. Suruh tambahin apokripa dia nggak mau. Dikasih mimpi dia nggak percaya. Ya. Nah, apa lagi ini? Pusing. Ya. Karena dia ngotot hanya Alkitab saja. Ini iblis susah. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hidup bagi Tuhan adalah hidup menuruti firman-Nya. Alkitab saja. Alkitab saja. Ya, ingin hidup bagi Tuhan, ingin mematuhi Alkitab sepatuh-patuhnya. Ini peta jalan dari Tuhan. Dan yang kedua tadi apa? Jemaat. Jemaat. Hari ini tadi di depan saya berkata kita merayakan 2 hari penting. Hari Yesus lahir di dunia ini. Ada juru selamat datang. Tapi kalau ada juru selamat datang, kalau dia tidak perintahkan untuk mendirikan, untuk membangun jemaat, supaya orang yang percaya kumpul berjemaat, kekristenan tidak sampai 21 abad. Tidak sampai. Itu sudah punah di abad-abad awal. Pasti sudah punah. Enggak sampai ke kita. Kita enggak bakalan dengar Injil, saudara. Ya. Kita akan nyembah pohon. Ya, lebih pintar sedikit pohon yang dipahat. Kita akan nyembah batu. Lebih pintar sedikit batu yang dipahat dibikin hidungnya dan ditempatkan di atas gunung. Atau lebih mahal pakai emas. Waduh, banyak yang kepingin curi itu patung kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan bilang jemaatku. Anda tahu sebenarnya amanat agung itu ada 4.
Banyak orang hanya ingat yang Injil Matius. Pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Itu yang di Injil Matius. Ya. Yang di Injil Markus, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Termasuk cecak segala macam. Ya, waduh, ini ada sih cecak yang dengar saya, cuman dia nggak ngerti aja. Tapi tidak bilang murid karena cecak. Ngawur dah, cecak dijadikan murid bagaimana? Tapi beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya kita artinya apa? Pokoknya kau khotbah di sini ada semut kah, kecoa kah? Ya dong. Kau khotbah aja. 2. Ya. Yang Injil Lukas, Lukas itu terusannya itu kisah para rasul. Itu orang penulisnya itu sama. Yang Lukas bilang apa? Pergilah, jadilah saksiku. Mulai dari mana? Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung bumi. Jadi saksi. Dan yang keempat, amanat agung yang keempat tahu di mana? Injil Yohanes 21. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua? Petrus, ya guru, aku mengasihi. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi harus ada jemaat. Beritakan orang percaya. Habis percaya apa? Masing-masing pulang ke rumah, ketemu tahun depan ya. Nah. Bukan begitu caranya. Bukan begitu caranya. Caranya Tuhan mau kita kumpulkan orang yang sudah percaya. Kumpulkan dan gembalakanlah mereka. Sebelumnya ditanya, ya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua? Maka itu saya selalu bilang mahasiswa, kau tak pantas jadi gembala kalau kamu bukan yang paling mengasihi Tuhan di antara kawanan domba. Ya. Karena Tuhan ketika mau kasih jabatan ini kepada Petrus, Anda baca ulang-ulang pertanyaannya. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Wow. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih, jemaat sangat perlu. Kalau tidak ada jemaat, kalau sejak abad pertama tidak ada jemaat, Petrus tidak meneruskan penggembalaan dan seterusnya, kemudian menjadikan membangun jemaat atas orang percaya dan terus multiplikasi. Apa kita bisa dengar Injil hari ini? Dan kalau tidak ada Anabaptis yang mempertahankan kebenaran, hanya disuruh ikut misa, akan selamatkan kepalanya, dan mereka juga akhirnya ikut. Iya. Kita bukan menyembah Maria, cuman hormat saja. Apakah Anda masih bisa dengar Injil yang benar? Masih bisa diselamatkan? No, never. Makanya saya sangat menghargai mereka. Saya sangat menghargai mereka. Sangat kagum kepada mereka. Sangat kagum kepada mereka. Ada mereka yang berjalan menuju ke tempat dibakar dengan bernyanyi, dengan tersenyum. Anda dapat melakukan itu. Anda dapat melakukan itu. Saya selalu berkata, Tuhan, kuatkanlah saya, kuatkanlah saya, kuatkanlah saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak ada waktu terlalu banyak. Tapi saya ingin katakan kepada Anda begini, ya. Sepanjang sejarah kekristenan, jikalau Anda baca dan telusuri kekristenan, iblis melakukan 2 strategi. Dari dulu sampai sekarang, 2 strategi.
Yaitu apa? Menghimpit dari luar. Menghimpit dari luar. Memakai pemerintah. Dan kekuasaan. Dan kekerasan. Nah, segala macam. Dan di sisi yang lain, dia menyusup masuk ke dalam. Kitab Yudas bilang, pada akhir zaman, ada banyak yang menyusup masuk, creep in, menyusup masuk ke dalam kekristenan, menyusup masuk ke Kristenan, mengacaukan pengajaran, mengacaukan banyak hal, dikacau-kacaukan. Akhirnya, kekristenan jadi polarisasinya luar biasa, puluh-puluh ribu. Sampai orang bingung. Coba, nggak usah banyak-banyak. Ada 10 macam uang palsu 100 ribu aja, suruh kau pilih. Kamu sakit kepala. Gimana ini ya toh? Mirip-mirip lagi. Apalagi yang sangat ahli, yang dibuat, yang datang dari Afrika. Waduh, ya toh. Mana ini? Ya, kalau ada 100, tambah pusing lagi. 100, waduh, betul enggak? 1000, tambah pusing lagi. Kalau ada 10.000, udah kayak hutan belantara. Maka itulah saya selalu berkata, ya, ada banyak orang yang tinggalkan agama lamanya. Ya, tinggalkan agama lamanya seperti keluar dari rawa-rawa yang penuh buaya. Ya. Lalu masuk ke hutan belantara Kristen. Kok jadi ramai kayak begitu? Ya enggak? Jadi bagaimana bisa keluar dari hutan ini? Dalamnya ada banyak singa, harimau, segala macam. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, enggak main-main. Enggak main-main. Semakin akhir zaman, semakin sulit untuk menemukan yang benar. Oleh sebab itu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Anda baca sejarah, kalau Anda baca riwayat hidup orang, Anda tidak cermat, Anda tidak dapat menilai orang Kristen yang benar, yang Alkitabiah, yang sungguh-sungguh, ya, mereka sampai berani dipenggal kepalanya, dibakar hidup-hidup, ya. Bukan jadi bipang, jadi mapang, manusia panggang. Saudara, saya kasih dalam Tuhan. Apa yang mereka percayai yang bisa membuat mereka begitu? Apa? Itu orang yang benar-benar hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Tadi saya bilang, iblis tekan dari luar, iblis nyusup dari dalam, kacau-kacaukan di dalam. Tekan dari luar. Semua tekanan yang di luar dari zaman Kaisar dulu, ya, yang dimanfaatkan oleh pemimpin agama gereja, dari itu adalah apa? Supaya kamu jangan berkumpul. Ya, sebenarnya kalau orang Kristen zaman dulu kalau dia nggak kumpul, nggak gampang tangkap dia, betul nggak? Iya, dia online aja, gitu kan gampang gitu, nggak gampang ditangkap. Ya, ya nggak, betul nggak? Nggak, gimana tangkap? Dia di rumah, ya nggak tahu. Biasanya tertangkap itu pada waktu mereka berkumpul. Anda nonton filmnya Michael Sattler, kita sering putar. Mereka waktu itu sangat susah, sangat sulit. Tapi mereka kumpul. Pada saat mereka kumpul di sebuah hutan, jalan kakinya jauh loh, kumpulnya di hutan loh, dan rahasia loh. Ternyata di antara yang kumpul itu ada pengkhianat. Nah ini yang repot, betul nggak? Pengkhianat ini yang repot ini. Saya bilang sama mahasiswa, zaman macam begitu, kita mau menginjil itu kita baca-baca dulu muka orang. Betul nggak?
Kita cerita ringan-ringan dulu. Tahu-taunya Pak kita nginjil-nginjil dia malah gini. Kamu ya? Salah satunya. Waduh, ya toh. Kalau yang nyalinya lemah bisa basah celananya itu. Ya, itu kacau itu. Makanya kamu mau nginjil kita juga lihat-lihat ini. Oh, ini orang boleh nggak diinjilin ini? Ya. Kira-kira nanti malah dia mau bawa saya ke kantor polisi lagi nanti bisa repot ini. Nah, zaman itu kita berkumpul itu sulit, ya, sulit sekali. Tapi kalau oke, mesti kita nggak bisa kumpul lah, mana bisa dimaklumin, diapain segala macam. Oke, hari ini Anda sudah beriman, sudah mengaku di depan sini, masuk surga. Wes, tapi kalau Tuhan belum datang beberapa puluh tahun, Anda khawatir anak kamu, mungkin lebih jauh sedikit cucumu, Anda khawatir. Anda tahu kalau tidak ada gereja yang benar lagi, apa mereka masih bisa diselamatkan? Anda khawatir itu? Saya sangat khawatir. Saya sangat khawatir. Ya. Kalau anak saya bakalan tidak masuk surga, saya akan ingat perkataan Tuhan Yesus tentang Yudas. Apa katanya? Lebih baik ia tidak dilahirkan. Begitu juga dengan cucu kita. Sebenarnya ada banyak cara kita mengatasi segala halangan untuk berkumpul. Betul nggak? Oke, kita bilang orang yang kena penyakit, ya toh, jangankan kena COVID, flu biasa aja kamu tidur dah di rumah, betul nggak? Tidur dah di rumah, gitu kan, daripada sampai ke sini. Ya toh. Mengapa saya setiap tahun suntik vaksin flu biasa? Karena saya banyak salaman sama orang. Gitu. Saya sedikit kena flu, karena ada orang salam sama kita. Kita kan nggak salam sama dia, bagaimana ya? Nanti bilang Pak Suento sombong loh. Gue udah sodorin tangan, katanya dia malah tarik tangannya gitu. Lu tadi gosok-gosok hidung kamu, gimana? Gitu. Jangankan COVID, flu biasa aja kita bilang kau tidur di rumah lebih baik. Tapi kalau sehat walafiat, kenapa kita takut? Ya enggak? Satu lapis masker belum cukup, 2. Ya enggak? 2 tidak cukup, berapa? 3 kan yang usul. So what? Betul enggak? Jangan pernah lepas selama di sini, gitu. Tambah lagi apa? Face shield. Masih kurang. Pakai helm motor itu. Aduh, apa pusingnya? Betul nggak? Saya bilang ada tekanan iblis terhadap jemaat. Maunya iblis itu jemaat tidak eksis. Ya, jemaat tidak eksis. Karena iblis tahu dengan jemaat tidak eksis, ya, sekalipun dia tidak bisa menghancurkan iman kamu yang hari ini, maka tidak akan lagi bisa tersedia kebenaran untuk generasi yang akan datang. Itu sebenarnya. Sambil dia menyusup masuk ke dalam kekristenan, dia kacau-kacaukan doktrinnya sampai orang bingung-bingung. Itulah. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita sekarang mau hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan itu apa, bagaimana? Hidup bagi Tuhan tadi itu taat kepada Alkitab firman Tuhan. Yang kedua, jemaat. Kita bukan hanya mau menghidupi jemaat ini, kita mau menolong supaya berdiri jemaat di mana-mana. Seluruh Indonesia. Kalau bisa ke luar negeri. Aduh, iblis sebenarnya memakai COVID ini menghalangi saya amat sangat. Padahal tahu nggak, saya sudah hampir mau ke India. Ya. Saya sudah hampir beli tiket ke Myanmar. Ya. Hampir beli. Ya. Bersama dengan iparnya Simu yang pernah 6 tahun tinggal di Myanmar. Saya bilang saya beli tiket, ya kamu ikut saya ke Myanmar.
Kita ke sana. Sudah hampir ke India, ke Pakistan juga hampir. Tapi tiba-tiba COVID. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita sangat dihalangi, sangat amat dihalangi. Tetapi jemaat harus eksis. Kita hidup bagi Tuhan, hidup bagi Tuhan. Kalau mati itu untung. Kalau hidup, kita hidup bagi Tuhan. Amin. Hidup bagi Tuhan, amin. Lagu kita jangan hanya dinyanyikan hari ini saja, kemudian besok-besok lupa lagi. Itu lagu saya karang berminggu-minggu dengan suasana hati. Kalau kita masih bisa menyanyikannya, ya, kita harus dapat mensyukurinya. Berarti kita masih hidup. Ya. Nggak perlu nyanyi, belum perlu nyanyi di sorga, betul nggak? Kita nyanyikan di sini, kita nyanyikan di sini. Hidup bagi Tuhan, muliakan namanya. Ya, Dia selamatkan kita. Ya, Dia selamatkan kita. Sungguh luar biasa. Ya. Susah maupun senang, Dia sertai kita. Hiduplah bagi Tuhan. Itu hidup yang paling berarti. Hidup untuk menopang jemaat, memajukan jemaat, menginjil, mendirikan jemaat di mana-mana. Ya. Memberitakan kebenarannya. Jemaat kuat. Injil begitu kencang kita dirikan, kita kumandangkan. Jemaat berdiri di mana-mana. Ini yang Tuhan mau. Ini hidup baginya artinya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kasih-Mu sangat indah. Sungguh Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur. Tuhan pimpinlah kami, supaya kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Dan kami sudah Engkau beli dengan harga yang lunas dibayar. Bukan dibayar dengan emas dan perak, tapi dibayar dengan darah-Mu Tuhan. Dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami Engkau dapatkan. Tolong kami Tuhan, agar kami faham bahwa kami perlu hidup bagi-Mu. Hidup bagi-Mu. Dan kalau mati itu untung. Kalau hidup, kami tahu hidup bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.